Bapak Mahfudin. Oke. 1, 2, 3. Izinkan saya menyampaikan paparan tentang peran, tugas, dan fungsi dari BPH Migas. Jadi teman-teman di BPH Migas ini punya dua tugas fungsi, mengatur dan mengawasi. Bagaimana? Terima kasih, mohon izin Bu Dewan. Saya nggak tahu itu siapa, Pak Satrio atau Pak itu ya, itu ya. Intinya gini Pak, saya kebetulan bukan dari Cirampok, tapi dari Tonjong, mewakili UMKM dan pertanian. Yang kebetulan UMKM yang didaftar di kami itu industri mikro ya, parutan kelapa, menggiling tepung, menggiling padi, itu jumlahnya di atas 1000 Pak. Semua memerlukan bahan bakar minyak ini. Kami sangat kesulitan untuk membeli bahan bakar subsidi. Tapi intinya saya pengen disegerakan saja dari BPH Migas bagaimana caranya industri yang sangat-sangat kecil ini mudah membeli BBM. Saya ingin segera direalisasikan lah supaya masyarakat kecil, industri kecil dapat menikmati bahan bakar ini. Terima kasih. Sulit sekali, Bu Dewan, sangat sulit. Nama saya dulu, saya Komarudin dari Desa Wanareja, seperti itu. Saya sebagai petani juga, Pak. Saya ingin menanyakan juga, yaitu kebutuhan petani tentang BBM ini sangat-sangat dibutuhkan sekali, yaitu untuk mesin semprot, semprot pertanian, untuk kultivator, dan juga untuk motor-motor yang mengangkut pupuk dan juga hasil pertanian dari warga masyarakat. Tetapi di sini warga masyarakat sangat kesulitan mendapatkan BBM subsidi. Adapun BBM subsidi, Pak, di desa kami 1 liter itu sudah melebihi harga pertama, Pak. Lebih dari harga pertama. Ini pertal di sana. Mohon kepada bapak-bapak yang ada di sini dari BPH Migas ataupun dari Pertamina dan Bu Dewan, mohon dengan sangat bagaimana caranya masyarakat khususnya Cirampok yang bagian atas ini mendapatkan harga BBM sama dengan apa yang di pom bensin seperti itu, Pak. Mudah-mudahan juga bisa disediakan pom seperti di nelayan untuk para petani gitu, Pak. Terima kasih, itu saja Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya. Nama saya Daryono, asli dari Desa Dawahan. Mungkin pertanyaannya sedikit saja. Pertama, kami tidak munafik dengan adanya pedagang eceran yang ada di desa Kedukuh. Itu yang pertama. Mungkin yang kami mohon kepada Ibu dan Bapak untuk pedagang eceran yang khususnya ada di desa mungkin Dukuh itu lebih baik dan pasnya itu kemana, seperti itu Bu. Karena selama ini dari pedagang kecil itu bingung, bahkan sampai nunggu jamnya bukan jamnya orang dagang kayak gitu kan, kasihan. Sedangkan kami sangat tidak munafik, kami terbantu adanya pedagang eceran tersebut. Mungkin seperti itu Bu Dewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan dari Mas Hendrik ya, intinya beliau dari Tonjong, UMKM yang didaftar industri mikro butuh BBM, kesulitan BBM subsidi, dan intinya Mas Hendrik menginginkan bahwa UMKM kita itu di sini di Brebes atau bahkan di Cirampok ini mendapat kemudahan dalam hal membeli BBM. Jadi mungkin nanti teman-teman dari Mas Endo dan tim bisa menambahkan. Kemudian yang kedua, Pak Komarudin dari Wanareja, dari Cirampok juga. Jadi kalau kita lihat lagi, mohon maaf Bapak, mungkin saya agak formal. Ketika kita akan mungkin aspirasi ini ketika akan dibutuhkan
mungkin SPBU di sini mungkin kan di wilayah sini dibangun SPBU mungkin bisa diupayakan melalui pendekatan di pusat gitu ya, mungkin melalui Ibu Paramita untuk menyampaikan kepada pimpinan kami di sini bahwa memang kenyataannya di Cerampok ini masyarakatnya membutuhkan misalnya SPBU. Nanti mungkin dari kementerian dapat menugaskan atau teman-teman di Hiswana Migas ini ya, Mas Endo ya, bisa menyampaikan juga ya, kalau ada di tiap daerah itu kan Pak ada yang namanya Hiswana Migas Pak, himpunan swasta migas. Itu mungkin bisa ini Pak, bisa menjadi jembatan Bapak Ibu sekalian untuk merealisasikan kebutuhan BBM yang subsidi di masyarakat Cerampok. Jadi mungkin kalau di sini ada teman-teman Hiswana Migas mungkin bisa nanti menjadi mediator gitu untuk memenuhi kebutuhan di sini. Walaupun pada prinsipnya di kami selama itu memungkinkan, semoga tidak ada hambatan. Yang ketiga dari Mas Daryono, kami tidak munafik, ada pedagang eceran. Pedagang eceran lebih pasnya kemana gitu, karena teman-teman di Cerampok ini ternyata sangat terbantu dengan adanya teman-teman eceran, teman-teman pedagang eceran. Mungkin mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, secara aturan gitu ya, pedagang eceran itu mungkin secara itu memang tidak membelinya di SPBU mungkin dengan membeli dengan dijadikan gitu. Tapi mungkin itu bisa difasilitasi lagi bahwa memang Pak Mahmud ini sebagai kepala desa bisa ini Pak nanti merekomendasikan gitu loh, bahwa memang kenyataannya walaupun memang tidak semulus ini ya Pak prosesnya ya Pak, memang harus perlu dukungan semua pihak untuk agar pedagang eceran yang dalam tanda kutip tadi agak tidak dibenarkan menjadi nanti bisa legal. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin Mas Endo bisa menambahkan, monggo Mas Endo. Menjawab untuk pertanyaan pertama tadi dari Pak Hendrik, mewakili UMKM dari pertanian mengeluhkan BBM subsidi susah dibeli. Nah, dari teman-teman SPBU kami sendiri dan teman-teman SPBU itu kan bekerja juga ada regulasinya Pak. Jadi regulasinya itu pun dari peraturan pemerintah. Apalagi ini kan BBM-nya BBM subsidi ya. BBM subsidi di mana ada dana pemerintah di BBM tersebut. Jadi memang karena terregulasi, jadi regulasinya itu adalah di Perpres 191, di lampiran Perpres 191, di mana untuk UMKM itu harus menggunakan surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini yang buat siapa? Yang buat bukan dari SPBU atau bukan dari Pertamina juga, tapi yang buat adalah kepala desa setempat. Jadi memang apabila sudah ada surat rekomendasi dan apabila sudah didaftarkan juga di subsidi tepat.mypertamina.id itu, insya Allah nggak ada hambatan sih untuk kebutuhan untuk UMKM tersebut, asal untuk tidak dijual kembali Pak ya, karena memang di regulasi tersebut di Perpres, di lampiran Perpres tersebut itu memang UMKM digunakan untuk mesin kendaraan, digunakan untuk mesin produksi. Jadi bisa, kalau misalnya penggiling padi kan jelas ya, ada mesin penggiling padi. Nah itu, tapi tetap menggunakan surat rekomendasi Pak dari kepala desa. Karena kalau misalnya tidak ada surat rekomendasi dan SPBU itu menyalurkan, itu nanti pasti jadi temuan dari BPK.
Jadi Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi Pertamina itu juga setiap tahun diperiksa sama BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi apabila nanti ditemukan adanya SPBU yang menyalurkan BBM ke UMKM tanpa surat rekomendasi, itu nanti SPBU akan membayar denda selisih harga BBM subsidi dengan BBM non subsidi. Jadi ya kalau misalnya udah denda kayak gitu kan pasti SPBU-nya kan yang rugi kan nanti kan. Kalau misalnya SPBU-nya rugi nanti malah dan kadang juga dapat pembinaan tidak dikirim BBM-nya ke SPBU tersebut apabila kedapatan menyalurkan BBM tanpa surat rekomendasi. Makanya kami juga ya karena ini permintaan dari permintaan pemerintah seperti itu, harus ada surat rekomendasi, dan surat rekomendasi yang dikeluarkan cukup dari kepala desa juga nggak apa-apa. Mungkin itu aja. Terus untuk yang pertanyaan kedua tentang kesulitan mendapatkan BBM subsidi. Nah, yang dari Pak Kamarudin ya, yang Desa Wanareja. Jadi sebenarnya di kita itu juga sudah ada sih Pak Pertasop, cuma memang Pertasop saat ini secara umum masih belum menguntungkan kembali karena selisih harganya dengan Pertalite itu terlalu jauh sehingga omset di Pertasop itu kecil. Jadi memang untuk membangun Pertasop itu pun kita juga milih-milih. Contohnya itu aja deh, untuk membangun Pertasop itu kita milih-milih. Milih-milihnya kita pilih lokasi, jangan nanti kita pilih lokasi tapi jalannya nggak ada, jalannya masih jalan lumpur. Nanti kan percuma juga dibangun di sana, nggak bisa disalurkan BBM-nya, truknya juga nggak bisa masuk, gitu loh. Ya kan Pak? Kalau misalnya truknya nggak bisa masuk, ya kasihan mitra Pertasopnya. Kami dapat instruksi dari BPH Migas, kalau misalnya ada BBM satu harga, tapi kalau misalnya di Jawa kan kayaknya nggak mungkin ya ada BBM satu harga ya, biasanya BBM satu harga di daerah perbatasan, daerah 3T, jadi kayak perbatasan, terdepan dan terluar ya Pak ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang pertanyaan ketiga tadi ini, apa ya ininya ya, pedagang eceran, kalau dari Pertamina sih, enggak ya sebenarnya tanya ke pemerintah daerah ya Pak ya. Karena dari Pertamina sendiri juga kita kan cuma operator ya. Kalau misalnya dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat sudah menetapkan bahwa pedagang eceran itu bagaimana resminya, saat ini memang seluruh Indonesia pedagang eceran itu ya dibilang resmi, nggak resmi, cuma kalau dibilang dibutuhkan memang dibutuhkan ya kan. Cuma ya itu tadi, kita nggak bisa bilang itu resmi seperti itu karena memang regulasinya juga belum ada dari pemerintah. Harusnya nanya ke sini, nanya seperti ini ke pemerintah langsung sebenarnya. Nah, urusannya Pemda atau Pemkot atau Pemda, Pemprov atau langsung pemerintah pusat, mungkin bisa ditanyakan langsung ke sana Pak. Karena kami juga nggak bisa juga menjawabnya Pak, seperti itu. Mungkin istilahnya pedagang eceran terkecil kami ya Pertasop itu Pak. Yang legal ya, legal di kami itu ya Pertasop itu. Mungkin itu aja.